Selamat siang buat kita semua. Untuk praktek coaching model Tirta, untuk kasus 3, yang untuk coach itu adalah Ibu Ada, untuk coachingnya Ibu Risma, dan saya sebagai moderator dan juga sebagai pengamat. Di sini prakteknya adalah mengenai kasus 3, di mana rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi. Tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap menyampaikan sesuai kurikulum walaupun tanpa menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyampaikannya? Ya, dipersilakan Ibu Ada dan Ibu Risma. Oke, terima kasih Bu Junior. Bu Risma, kenapa kok lemas sekali hati kemarin ini? Ayo sini, duduk dekat saya. Coba saya lihat kayaknya kurang sehat ya, Bu Risma, sehat? Alhamdulillah, sebenarnya Risma sehat aja Bu. Tapi perasaan Risma hari ini kurang baik. Wah, kurang baik bagaimana? Hal apa yang membuat Bu Risma merasa tidak baik? Apakah Ibu Risma mau berbagi cerita dengan saya? Saya mau cerita sama Ibu. Boleh curhat, Bu? Wah, senang sekali. Saya siap kok menjadi pendengar Bu Risma. Apa yang menjadi keluh kesah Bu Risma ya? Dan apa yang ingin Ibu curhatkan pada saya? Saya ada masalah. Jadi begini, tadi saya dari ruang kepala sekolah, saya mendapat teguran karena dari hasil supervisi kemarin ada permasalahan dengan saya. Saya ingin segera tugas-tugas saya ini selesai agar hati saya tidak cemas lagi, Bu. Selain itu, kira-kira ada apa lagi ya, Bu? Kayaknya bukan itu saja saya lihat dari forum wajah Ibu tuh. Ada lagi nggak ya yang mau diceritakan sama saya? Begini, Bu. Saya ingin memperbaiki permasalahan saya tentang supervisi dengan pengawas kemarin. Kata Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas tersinggung dengan saya. Tersinggung? Bagaimana ceritanya? Kok Bu Risma sampai membuat tersinggung seperti itu loh? Begini, Bu. Saya kan Ibu tahu, saya ngajar pelajaran matematika. Ya. Jadi ketika supervisi kemarin, saya itu membawa materi pelajaran pengukuran. Jadi saya menggunakan alat media video dan alat peragam pengukuran, baik itu pengukuran berat, pengukuran panjang untuk ukuran panjang maupun neraca. Tapi memang saya tidak menggunakan buku teks, sehingga itu mendapat teguran langsung dari Bapak Pengawas. Begitu, Bu. Oh, keren loh itu, Bu, menggunakan video pembelajaran, alat peraga. Bu Risma memang keren loh. Pembelajarannya kan langsung diterapkan ya? Iya, Bu. Tapi saya juga merasa sih, saya melakukan pembelaan langsung di situ. Karena saya berpikir pembelajaran mengenai pengukuran itu kalau hanya dihayalkan sama anak-anak dan dilihat dari buku, anak-anak tidak tahu, Bu, cara penggunaannya langsung. Begitu, Bu. Loh, kok bisa seperti itu ya? Iya, Bu.
menurut beliau, saya tidak menggunakan buku teks sebagai panduan saya selama proses pembelajaran, Bu. Oh, jadi beliau menginginkan ada buku teks di saat pembelajaran Ibu ya? Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Ya, walaupun saya menggunakan video, di dalamnya itu sudah ada langkah-langkah pengerjaan, walaupun saya juga sudah menggunakan LKPD dan e-modul, tapi Bapak pengawas meminta saya tetap menggunakan buku teks. Seperti itu, Bu. Oh, coba lihat buku teksnya ya, Bu. LKPD-nya juga. Ini, Wah, Bu. saya Iya. perhatikan LKPD-nya Bu Risma sudah sangat bagus ini. Terus, Ibu bagaimana selanjutnya setelah mendapatkan teguran itu? Ya, saya berargumen sih. Saya juga sudah menginformasikan kepada Bapak pengawas bahwa saya sudah melengkapi dengan e-modul, sudah melengkapi dengan LKPD, berikut juga dengan video-video yang saya tampilkan ketika saya mengajar. Di dalamnya sudah ada tahapan-tahapan pembelajaran, Bu. Jadi pembelajaran itu lebih interaktif kepada siswa dan langsung menggunakan alat-alat peraga yang digunakan secara aktif. Ini menurut saya ya, Bu, sebenarnya sih sudah tepat juga sih argumennya Bu Risma ini. Lalu saya mau tahu loh, gimana sih responnya Bapak pengawas? Itulah, Bu. Sepertinya beliau tersinggung dengan argumen saya. Mungkin menurut Ibu Adha saya benar, tapi setelah saya pikir-pikir, ya juga sih. Saya berargumen di depan siswa-siswa saya. Itu kurang tepat, Bu. Baiklah Bu, jadi dari cerita Ibu Risma ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Bu Risma ditegur kepala sekolah karena dapat laporan dari pengawas tadi ya. Mungkin pengawasnya merasa tersinggung karena argumen Bu Risma yang mengenai buku teks tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu loh, Bu. Nah, jadi sekarang tindak lanjutnya Bu Risma bagaimana menyikapi permasalahan ini? Untuk pertama sih saya mau menghadap kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya akan berkata kepada Bapak Sekolah bahwa saya akan menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian saya akan melihat dari teman-teman juga, Bu, teman-teman kita mengajar. Jika memang nanti pembukaan buku teks itu diperlukan, saya akan pergunakan. Selain dari e-modul yang saya persiapkan dan LKPD yang sudah saya persiapkan. Bagus loh Bu. Selanjutnya apalagi yang akan Ibu Risma lakukan gitu? Nah, ini Bu, sepertinya saya harus ke rumah Bapak pengawas, Bu. Saya harus minta maaf langsung, Bu, karena bagaimanapun peristiwa waktu itu kayak seperti kurang tepat, Ibu. Bagus sekali Bu Risma. Selanjutnya apa yang terjadi? Komitmen Ibu melakukan aksi nyata ini apa kira-kira tuh Bu? Komitmen saya merasa saya harus introspeksi diri, benar-benar introspeksi diri, harus belajar dari kesalahan yang telah jadi lalu itu, yang kemarin terjadi pada saya. Ini menjadi pelajaran untuk saya agar kedepannya saya tidak ditegur lagi, oleh baik itu dari pengawas maupun dari kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali komitmennya Bu. Nah, kan dalam waktu dekat ini Ibu akan mengunjungi ke rumahnya Bapak pengawas. Apa perlu saya nemenin Ibu? Ibu mau nemenin saya? Wah, tentu dong, boleh. Dengan senang hati, saya akan menemani Bu Risma. Oke. Tanggapan saya dari pengamat, untuk tujuan Koci ingin menyelesaikan, memperbaiki masalah dengan pengawas. Untuk identifikasi, coach dapat mengiring Koci ke masalah sehingga Koci nyaman untuk bercerita apa masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan untuk rencana aksi nyata, yaitu menemui kepala sekolah
untuk mengkonfirmasi permasalahan yang terjadi. Kemudian berkunjung ke rumah pengawas untuk meminta maaf. Dan untuk tanggung jawab, yaitu Coach G menanggapi semua pertanyaan yang diberikan ke coach, dan pertanyaan tersebut dapat mengevaluasi dan merefleksi diri. Kemudian coach juga menawarkan diri untuk menemani Coach G untuk menemui kepala sekolah dan menemani ke rumah pengawas untuk meminta maaf. Demikianlah hasil dari pengamat. Baiklah, nah sekarang ini yang Ibu Ada sebagai pengamat ya. Oh, baiklah, terima kasih. Ibu Risma sebagai apa nih? Coach. Coach, oke. Saya Coach ya. Iya. Seperti dikatakan atau dibacakan oleh Bu Tumiu, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari penghuni sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap menyampaikan sesuai kurikulum walaupun tanpa menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyampaikannya? Pada sesi kedua akan disampaikan coachnya adalah Bu Risma dan coachnya Bu Tumiur. Silakan. Oke, saya mulai ya. Ya. Aduh, hai Bu Tumiur, apa kabar? Kok lemas banget? Kenapa Bu? Iya Bu, bersyukur saya masih dalam keadaan sehat ini sekarang Bu. Tapi Bu, perasaan saya sedang tidak baik Bu. Duh, ada apa Bu? Ibu mau bercerita sama saya. Iya Bu, saat ini saya butuh teman curhat loh Bu. Apa itu Bu? Ibu mau cerita? Begini loh Bu, saya ada masalah ini sedang yang saya alami ini Bu, yang mungkin saya harus lekas saya atasi Bu, agar saya lebih fokus nanti Bu kembali melaksanakan tugas-tugas yang saya akan lakukan Bu. Selain itu ada lagi Bu? Saya ingin loh Bu memperbaiki masalah saya mengenai supervisi dengan pengawas kemarin. Jadi tadi Ibu Bapak Kepala Sekolah Bu menyampaikan kepada saya, katanya saya ini kurang sopan Bu kepada Bapak pengawas. Aduh, jadi bagaimana sebenarnya ceritanya Bu? Begini loh Bu, saya ini kan mengajar pelajaran IPA. Nah, jadi pada kegiatan belajar itu supaya tidak membosankan anak-anak dan lebih bisa dapat anak-anak memahami pembelajaran saya itu, saya menggunakan video pembelajaran Bu dan alat-alat peraga yang nyata. Pada saat ini kan saya itu ngajar mengenai pengukuran Bu. Jadi saya menggunakan alat-alat nyata itu, timbangan, meteran, seperti itu loh Bu. Sebenarnya bagus banget itu loh Bu. Pelajaran langsung diterapkan secara nyata kepada Iya Bu, anak-anak. tapi masalahnya Bu, pengawas tidak berpandangan seperti itu Bu kepada saya. Bahkan langsung ditegur Bapak pengawas pada waktu saya itu supervisi. Loh, kok bisa gitu? Iya Bu, karena menurut beliau saya ini tidak menggunakan buku teks sebagai panduan saya selama saya dalam proses belajar mengajar Bu. Oh, jadi beliau ingin Ibu menggunakan buku teks sebagai panduan mengajar. Iya loh Bu, saya juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa buku pegangan itu kan banyak Bu.
Karena meskipun murid-murid belajarnya dengan menonton video dan praktek secara langsung, tapi murid-murid saya dengan menggunakan saya juga menyertakan loh Bu dengan LKPD yang saya berikan itu kepada anak-anak, semua sudah tertera di situ loh Bu. Boleh saya lihat LKPD Ibu? Oh, LKPD Ibu juga sangat bagus Bu. Terus bagaimana kelanjutannya setelah mendapat teguran Bu? Iya Bu, saya berargumen loh Bu sama pengawas. Saya juga sudah menginformasikan kepada Bapak pengawas bahwa LKPD saya itu sudah sesuai dengan kurikulum. Jadi memang pada saat itu saya menyampaikan kepada Bapak itu di depan anak-anak Bu. Sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah tepat sih. Lalu respon Bapak pengawas itu gimana Bu? Setelah Ibu berargumen. Sepertinya sih beliau itu tidak berkenan Bu dengan apa yang saya argumenkan dengan Bapak itu. Karena saya tuh berargumen memang di depan anak-anak langsung loh Bu. Oh, jadi dari cerita Ibu, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Tumiur ditegur kepala sekolah karena dapat laporan dari pengawas ya. Mungkin pengawas merasa tersinggung karena argumen Bu Tumiur di dalam kelas waktu itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi sekarang nih kita kan cari solusinya. Gimana kelanjutannya menurut Ibu Tumiur? Ya, saya juga merasa bersalah loh Bu. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah mungkin ya harus menghadap ke kepala sekolah. Saya harus mengklarifikasi tentang kejadian kemarin itu. Saya harus cari solusi bagaimana masalah ini biar supaya bisa cepat terselesaikan. Kemudian saya bisa tenang Bu. Bagus Bu, bagus itu. Jadi untuk yang selanjutnya selain itu? Saya akan minta maaf kepada pengawas Bu, karena dengan argumen saya itu sudah menyinggung perasaan beliau. Mudah-mudahan waktu dekat ini saya akan berkunjung loh Bu ke rumahnya. Bagus sekali itu Bu. Selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu melakukan aksi nyata Ibu? Saya merasa saya harus bisa introspeksi diri Bu. Saya harus belajar dan saya akan menjadikan teguran dari kepala sekolah ini sebagai evaluasi dan refleksi saya Bu, sehingga pada saat kegiatan pembelajaran selanjutnya saya tidak dapat teguran lagi dari kepala sekolah dan Bapak pengawas kita itu Bu. Kemudian saya akan berbenah lagi Bu, melihat teman-teman yang lain mengajar. Jika buku teks itu diperlukan, saya akan mempergunakannya sebagai sumber belajar pendamping saya Bu. Bagus sekali itu Bu. Nah, kan dalam waktu dekat ini Ibu mau berkunjung kan ke rumah pengawas. Ibu perlu mau ditemenin nggak? Ibu mau menemani saya? Mau Bu, kapan nih? Oke lah Bu, nanti saya WA kan kepada Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau mendengarkan saya dan mau membantu saya. Jadi saya sekarang lebih lega loh Bu sekarang. Iya Bu, kita kan sama-sama guru. Ada masanya Ibu memberi solusi kepada saya dan ada masanya juga saya memberi solusi kepada Ibu. Mari kita bekerja sama. Iya, terima kasih Bu. Oke Bu, dalam model Tirta ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dari tujuan, menyampaikan tujuan coaching sudah. Komentarnya
pertanyaan misalnya dari coach dapat menggiring coachi membuat tujuan yang jelas dan terarah gitu. Sedangkan coachi dapat menyampaikan tujuan dalam bahasa yang tepat dan jelas. Jadi antara coach dan coachi itu ada keterbukaan, jadi tidak ada ketakutan atau tertekan, sehingga coachi bisa meluahkan isi hatinya dengan maksimal. Identifikasi memberikan pernyataan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachi. Kalau di dalam komentarnya, pemilihan struktur kalimat coach sangat tepat. Kalimat pertanyaan pemantik menggiring coachi dapat mengidentifikasi permasalahannya secara benar. Nah, sedangkan coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang terarah dan tepat pada permasalahan dan umpan baliknya menunjukkan potensi yang dimiliki oleh coachi. Dan rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi. Apa rencana aksi coachi dalam menyampaikan permasalahan? Nah, pemilihan bahasa dan kalimat pertanyaan pemantik coach saya rasa benar dan tepat karena menggiring ke arah yang baik. Umpan balik yang diberikan coachi terlihat jelas dan tersusun secara sistematis, termasuk nanti rencana aksinya. Sedangkan tanggung jawab memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachi dalam menjalankan rencana aksi nyata. Tadi coach sudah menanyakan apa sih komitmennya. Nah, pemilihan bahasa dan kalimat pertanyaan pemantik coach benar dan tepat dan mendukung coachi sehingga dapat berempati melakukan perubahan. Umpan balik yang diberikan coachi terlihat jelas dan tersusun secara sistematis dalam memaparkan komitmen tanggung jawabnya terhadap permasalahannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai lembar observasi kelompok 3. Terima kasih Bunda. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Baik, saya selaku moderator dari kelompok 3 tetap pada tugas dari kasus 3 yang akan dibawakan coachnya dari Ibu Tumiur, coachnya Ibu Ada Khairani Tanjung, dan pengamatnya saya Risma Novianti. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Tumiur dan Ibu Ada. Terima kasih. Halo Bu Ada, kenapa kok lemas sekali Bu? Ayo sini Bu cerita dengan saya. Ibu sehat? Kalau sehat, alhamdulillah Bu, saya sehat. Tapi perasaan saya ini kayaknya kurang sehat. Sepertinya saya tidak baik-baik saja. Oh, hal apa Bu yang membuat Ibu tidak baik-baik saja? Apakah Ibu mau bercerita dengan saya Bu? Ibu mau mendengarkan cerita saya? Boleh Bu, saya siap kok menjadi pendengar Bu. Apa yang Ibu menjadi keluh kesahkan dan apa yang ingin Ibu ceritakan sama saya Bu? Gini loh Bu, saya ini kan ada masalah. Jadi saya ingin masalah saya ini segera lekas teratasi. Jadi saya bisa fokus baik dalam mengajar ataupun kegiatan saya lainnya gitu kan. Jadi gimana caranya ya Bu gitu. Selain itu ada lagi Bu? Ada sih, sebenarnya gini Bu. Saya ingin memperbaiki masalah saya ini sebenarnya mengenai supervisi yang diberikan pengawas kemarin. Jadi kan Bu, Bapak pengawas menyampaikan sama saya kok saya kurang sopan, itu yang disampaikan kepala sekolah. Karena ini disampaikan Ibu Kepala Sekolah, tadi saya dipanggil, katanya seperti itu. Oh gitu. Begitu ya Bu ya ceritanya Bu ya? Iya. Kemudian Bu, apalagi Bu? Jadi begini, saat kan Ibu tahu, saya kan guru kelas 1. Kelas 1 itu kan banyak bermain, harus menjelaskan dengan benda-benda yang konkret, yang jelas gitu kan. Nah, saat saya mengajar pembelajaran matematika, waktu itu bangun ruang, saya mungkin kelupaan kali memakai buku teks sebagai pendamping saat saya mengajar. Ternyata
secara mendadak Bapak Pengawas kan datang tuh tiba-tiba supervisi, saya tidak menggunakan buku teks. Sedangkan saya menggunakan pelajaran video, yaitu ada alat-alat peraga bangun ruang karena saya maunya belajar sambil bermain sama anak-anak seperti itu. Jadi Bapak Pengawas tidak senang dengan saya tidak menggunakan buku teks, sehingga saya ditegur kepala sekolah seperti itu, Bu. Wah, sebenarnya yang Ibu lakukan itu sudah keren loh, Bu. Karena pembelajaran secara langsung diterapkan sama anak-anak. Tapi kok bisa ya, Bu ya? Itulah, Bu, kalau Ibu katakan keren. Tapi bagi pengawas saya tidak keren karena saya tidak menggunakan buku teksnya gitu loh, Bu. Oh, jadi beliau menginginkan ada buku teks pembelajaran seperti itu ya, Bu ya? Iya, Bu, karena kan, Bu, menurut beliau sih penggunaan buku teks sebagai panduan harus ada di tiap-tiap guru seperti itu. Sedangkan saya kala itu tidak menggunakan, saya hanya video dan alat peraganya saja. Oh, keren loh Ibu sebenarnya itu ya, Bu ya. Selain itu, Bu, gimana lagi itu, Bu? Apalagi masalahnya, Bu? Ibu menggunakan LKPD enggak? Iya, Bu, saya juga sudah menyampaikan ini, Bu, kasusnya seperti ini. Saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa buku pegangan itu kan banyak kan, Bu, referensi yang lain, bisa juga dari video atau bahan ajar lainnya. Dan juga saya juga menyertakan LKPD karena kelas 1 itu kan ilmunya itu nggak bisa di buku melulu gitu loh, Bu. Nah, ini LKPD saya loh, Bu, coba Ibu baca. Oh, bagus sekali nih, Bu, LKPD Ibu ini. Bagus loh, Bu. Jadi gara-gara buku teks Ibu ditegur, padahal Ibu sudah punya LKPD ya, Bu ya? Gitu, Bu. Makanya saya berargumen, Bu. Saya juga sudah mengkonfirmasikan kepada Bapak Pengawas bahwa LKPD yang saya gunakan sesuai kok dengan kurikulum, tidak lari dari jalur kurikulum. Saya juga menyampaikan bahwa sumber belajar ini sesuai dengan buku teks seperti itu. Saya juga buat video-video sesuai dengan buku teks. Cuman tidak saya pakai buku teksnya. Sebenarnya sudah tepat juga argumen Ibu ini. Lalu respon Bapak Pengawas tuh gimana, Bu? Sepertinya sih beliau tidak berkenan dengan apa yang saya argumentasikan. Mungkin menurut Ibu Tumior lah, apa saya benar, tapi saya juga sadar kok mungkin saya salah juga ya, karena kalau saya nggak menggunakan buku teks berarti anak-anak tidak bisa mengulang lagi pembelajaran. Jadi seakan-akan saya kesannya kayak menggurui gitu. Jadi saya mulai setelah berbicara dengan Ibu, oh iya ya, ada kesalahan ini dari diri saya seperti itu loh, Bu. Oh, ini Bu, mungkin pada saat Ibu menyampaikan atau berargumen sama Bapak Pengawas itu, Ibu mungkin ya mengatakannya itu di depan anak-anak, Bu, mungkin itu salah satu juga loh, bisa jadi, Bu. Jadi dia merasa ya kurang enak gitu loh, Bu. Mungkin juga ya, Bu ya. Iya. Nah, jadi gimana ini sekarang tindak lanjut Ibu? Bagaimana ini, Bu? Tindak lanjut Ibu sekarang? Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya merasa bersalah loh, Bu. Jadi hal yang pertama akan saya lakukan, tentunya saya akan berjumpa dengan kepala sekolah nih. Saya katakan, saya akan mengklarifikasi kegiatan yang kemarin saya lakukan itu dan menyelesaikannya dengan tenang. Ya, bagus, Bu, bagus. Selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya mungkin saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas. Mungkin Bapak Pengawas juga tersinggung karena dengan argumen saya itu. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini saya berkunjunglah ke rumahnya, datang silaturahmi, Bu. Ya, bagus, bagus itu, Bu. Selanjutnya apa yang menjadi komitmen Ibu ya untuk melakukan aksi nyata ini ya? Saya merasa harus ada introspeksi diri ya. Saya harus belajar dan saya harus menjadikan teguran kepala sekolah ataupun pengawas sebagai evaluasi dan merefleksikan kegiatan itu. Sehingga pembelajaran selanjutnya saya
tidak ditegur lagi. Hati saya pun tenang, pengawas pun tenang dengan saya. Terus teman-teman yang mengajar juga nggak bete ngelihat saya merungut aja mungkin ya Kak. Seperti itu. Mungkin saya akan menggunakan buku teks juga sebagai pendamping dan juga metode yang lainnya, Bu. Wah, bagus sekali itu komitmen Ibu loh. Dalam waktu dekat ini Ibu akan mengunjungi Bapak pengawas. Apakah itu perlu saya temani, Bu? Hah? Minta maaf. Bu menemani saya? Iya, mau loh saya menemani Ibu. Oh, terima kasih ya Bu. Nanti kalau ada waktu saya akan WA Ibu. Ya, biar kita pergi jumpain Bapak pengawas. Terima kasih ya Bu. Karena Ibu sudah mendengarkan saya. Jadi saya sedikit lega sekarang loh Bu. Iya Bu, iya Bu. Sama-sama ya Bu ya. Dari pemantau untuk tujuan, Coach ingin menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki masalahnya dengan pengawas. Untuk identifikasi masalah, Coach dapat menggiring Coach ke masalah yang ingin ia pecahkan dengan cara yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki, kompetensi yang dia miliki, dan Coach bisa menggiring Coach menyurahkan semua isi hatinya, unek-uneknya dari permasalahannya. Rencana aksi nyata yang pertama, menemui kepala sekolah untuk mengkonfirmasikan bahwa Coach akan menyelesaikan masalahnya dengan pengawas. Yang kedua, Coach berkunjung ke rumah pengawas untuk bersilaturahmi dan memperbaiki permasalahannya. Tanggung jawab, Coach menanggapi semua pertanyaan yang diberikan oleh Coach dan pertanyaan tersebut dapat mengevaluasi dan merefleksi diri. Kemudian, Coach juga menawarkan diri untuk menemani Coach untuk menemui kepala sekolah, untuk menemui pengawas dan untuk meminta maaf, agar kelanjutannya untuk supervisi baik itu bagi pengawas atau kepala sekolah dapat lebih baik. Terima kasih, Bun.